Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang terbaik ini tidak lagi asing di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita ingin memuji Allah dan memuji manusia yang terbaik ini, biasanya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini atau malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di atas tempat atau di atas salah satu tempat yang paling Allah cintai, atau di atas tempat yang paling terbaik. Khairul liqa'il ardi huwa masajidullah. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini, tempat terbaiknya adalah masjid atau rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema peluang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jamaah sekalian, generasi yang terbaik untuk umat Islam adalah generasi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Imran ibn Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu hadhil ummah al-qarn, sebaik-baik umat atau umat yang terbaik adalah umat yang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi bu'istu fihim, yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan juga jamaah sekalian, di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad ibn Ismail, dan Imam Muslim nama aslinya Muslim ibn Hajjaj rahimahumullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling terbaik adalah manusia yang hidup di zamanku. Maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah para sahabat. Siapa itu? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya yaitu atba'ut tabi'in. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat sahabat tidaklah semudah isapan jempol belaka. Karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya atau didefinisikan oleh para ulama, sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekali. Kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggal di atas keimanan tersebut. Itulah baru mendapatkan predikat sebagai seorang sahabat. Karena jemaah sekalian, ada di antara manusia yang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mendapatkan predikat sebagai seorang sahabat. Padahal dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Abu Jahal dan juga Abu Lahab dan yang lainnya.
Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mendapatkan gelar atau predikat sebagai seorang sahabat. Kemudian di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keimanan tersebut, tetapi dia juga tidak mendapatkan predikat sebagai seorang sahabat karena dia tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya seperti siapa kira-kira jemaah sekalian? Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Beliau hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan definisi para sahabat. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian yang datang setelah para sahabat. Ini juga termasuk generasi yang terbaik, yaitu para tabi'in. Dan Uwais Al-Qarni, beliau termasuk tabi'in karena tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in baru dikatakan sebagai tabi'in apabila dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keimanan tersebut. Itulah baru dikatakan sebagai seorang tabi'in. Adapun yang berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, yaitu atba'ut tabi'in. Ini paling tidak pernah bertemu dengan seorang tabi'in dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanan tersebut. Yang jelas jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang generasi terbaik, maka inilah 3 generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Saleh disebutkan satu perkataan yang indah yang dinukil atau yang dinisbatkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastannam biman qadamat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh pola hidup, maka hendaklah mengambil contoh pola hidupnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa demikian jemaah sekalian? Fa innal hayya lam tu'min alaihil fitnah. Karena yang masih hidup belum aman dari yang namanya fitnah dan ujian. Sesoleh apapun orang yang kita lihat pada hari ini, kita tidak bisa mengatakan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kita berharap orang yang soleh hari ini meninggal dalam keadaan kesolehannya tersebut. Tetapi kita tidak bisa mengatakan, oh fulan pasti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena lam tu'min alaihil fitnah. Dia belum aman dari yang namanya fitnah. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini jamaah sekalian adalah ulaika ashabun nabi. Yang dimaksudkan adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita ambil contoh pola hidupnya orang-orang yang telah meninggal, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi orang-orang yang abarrohum kuluba, hati-hati mereka adalah hati-hati yang paling terbaik, dan mereka adalah orang-orang yang paling tidak memberat-beratkan dalam beragama. Yang paling penting jemaah sekalian adalah ulaika ikhtarahumullahu bisuhbatin nabi. Mereka telah dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat bagaimana keseharian mereka
dan kita berusaha untuk mencipta atau mencontoh apa-apa yang mereka lakukan di keseharian mereka. Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang hari ini ditakdirkan hidup di zaman kita sekarang ini, jamaah sekalian, maka peluang untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia sudah tidak ada. Tetapi jamaah sekalian, memang betul kita wajib untuk bersedih karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, tetapi jangan juga hal tersebut membuat kita berputus asa karena masih ada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia. Maka ketika Allah takdirkan kita tidak bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, jangan kita lewatkan kesempatan kedua sekaligus kesempatan terakhir. Tidak ada lagi kesempatan ketiga. Ini kesempatan kedua sekaligus sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Lalu jamaah sekalian, mungkin muncul di benak kita beberapa pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Dan ini yang akan kita bahas beberapa poin ke depannya. Jamaah sekalian, disebutkan dalam beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya di sana ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan yang dengannya kita mendapatkan peluang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Yang pertama jamaah sekalian adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim punya satu senjata khusus yang namanya doa. Jamaah sekalian, doa ini tentu dia adalah suatu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah sebuah ibadah yang kita lihat hasilnya di dunia maupun kita tidak lihat hasilnya di dunia, tetap saja dia ibadah, akan mendapatkan yang namanya pahala. Maka jemaah sekalian, poin yang kita angkatkan di poin yang pertama ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai salah satu yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ahmad ibn Hanbal, kemudian juga Imam Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani rahimahumullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud duduk di masjid, atau sedang berada di masjid melaksanakan solat. Lalu kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua sahabat terbaiknya. Siapa kira-kira jamaah sekalian? Siapa sahabat terbaiknya Nabi? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan juga siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah ibn Mas'ud, beliau sedang sholat, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak menyadari kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan salat malam ya, beliau membaca surah An-Nisa sampai di ayat yang ke-100. Setelah itu kemudian jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diketahui atau belum diketahui apa doa yang dilafazkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah, niscaya Allah akan Abdullah bin Mas'ud, tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak menyadari hal tersebut. Maka singkat cerita jemaah sekalian, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk memberikan kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau di antara kalian ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an tersebut, maka
ambillah bacaan itu dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Abdullah ibn Mas'ud dan menanyakan, wahai Abdullah ibn Mas'ud, apa gerangan yang engkau lafazkan doa semalam sampai-sampai Nabi mengatakan, mintalah dan engkau pasti akan dikabulkan. Maka Abdullah ibn Mas'ud menjawab dengan mengatakan, saya berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Wahai Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu keimanan la yartad, keimanan yang tidak pernah murtad atau yang tidak keluar dari keimanan tersebut. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak terputus atau tidak akan sirna. Lalu saksi bahasan kita di sini, Abdullah bin Mas'ud melafazkan doa wa murafaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikan aku sebagai orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang abadi. Ini doa yang dilafazkan oleh Abdullah ibn Mas'ud meminta agar dia dijadikan sebagai orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ini juga bisa kita lafazkan di doa-doa atau di waktu-waktu diijabahnya doa. Ya, antara azan dan iqamah misalnya, kita bisa berdoa dengan lafaz doa ini, ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang tidak pernah murtad dan kenikmatan yang tidak pernah terputus, serta jadikan aku di antara mereka yang menemani yang abadi. Baik, kalau ada yang di antara kita mengatakan, Ustaz, saya tidak tahu lafaz yang Ustaz sebutkan tadi, maka bisa menggunakan lafaz sebagaimana bahasa kita, dengan bahasa kita masing-masing, asalkan kita meminta kepada Allah agar dijadikan di antara mereka yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ini poin yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, poin yang kedua atau amalan yang kedua yang dengannya kita mendapatkan peluang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mentaati Allah dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya salah seorang maula atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, ketika beliau atau sebelumnya beliau adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika jemaah sekalian, beliau Thauban ini datang dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Sebelumnya Thauban dilihat dalam keadaan pucat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang sedang sakit. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Thauban, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau seperti orang yang pucat? Wahai utusan Allah, aku tidak sedang tertimpa mudarat, aku tidak sedang sakit, tetapi wahai utusan Allah, di dunia ini saya sangat bergembira karena bisa menemanimu di dunia. Tetapi wahai utusan Allah, setiap kali aku kembali ke rumah, sehingga aku tidak lagi bisa melihat wajahmu, aku kembali merasakan kesedihan, sampai kemudian aku bisa berjumpa denganmu, baru hilang kesedihan tersebut. Namun wahai utusan Allah, jika besok atau lusa, ya ini pakai bahasa kita ya, jika besok atau lusa aku diwafatkan oleh Allah
dan engkau juga wafat, tentu engkau wahai utusan Allah akan berada di tempat maqamah mahmuda, tempat yang terpuji. Engkau adalah utusan Allah, dikumpulkan dikumpulkan bersama dengan para nabi-nabi yang lainnya. Sementara aku, apakah aku masih bisa berjumpa denganmu di akhirat? Jadi jamaah sekalian, Thauban sudah menemani Nabi SAW di dunia. Dia merasa kebahagiaannya tersebut tidaklah atau belum tercukupi kalau dia tidak bisa menjadi peneman Nabi SAW di akhirat. Makanya beliau datang mengeluhkan hal tersebut atau menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka jamaah sekalian, ketika mendengarkan pertanyaan ini atau pernyataan ini dari Thauban, Nabi SAW kemudian terdiam. Karena Nabi SAW, jika ada sesuatu yang tidak bisa dia jawab langsung pada saat itu, maka beliau biasanya terdiam, lalu datang malaikat Jibril membawa wahyu solusi dari apa yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka pada saat itu jamaah sekalian, turun juga malaikat Jibril membawa satu ayat yang ada di surah An-Nisa, surah urutan keempat di dalam Al-Quran. Di ayat 69-nya, satu ayat yang berbicara tentang bagaimana atau solusi dari apa yang ditanyakan oleh Thauban ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, surah urutan keempat, ayat 69, "Wa may yuti'illah", barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, maka merekalah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat jamaah sekalian? Disebutkan di lanjutan ayatnya, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan juga orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, was-solihin, dan orang-orang yang soleh. Lalu Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, wa hasuna ulaika rafiqa, dan keempat golongan ini golongan terbaik atau teman terbaik di akhirat kelak. Maka jemaah sekalian, saksi bahasan kita di sini, Allah memulai firman-Nya dengan mengatakan, wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para as-siddiq, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian, empat golongan ini adalah golongan terbaik di akhirat kelak. Dan jamaah sekalian, di dunia juga demikian. Di dunia jamaah sekalian, golongan yang pertama, para nabi, maka itu sudah tidak ada lagi. Setelah meninggalnya Nabi SAW, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau hari ini masih ada orang yang mengatakan saya nabi, maka dia pasti berdusta. Karena Nabi SAW, Nabi terakhir, sudah meninggal dunia. Kita tidak berbicara tentang Isa nantinya yang diturunkan kembali ke bumi untuk menghadapi Dajjal. Kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi jamaah sekalian, kalau hari ini ada yang mengaku sebagai seorang nabi, maka dipastikan dia berdusta. Golongan yang pertama, para nabi, sudah tidak ada lagi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Ini juga jamaah sekalian, golongan yang tidak mudah. Di antara para sahabat yang jumlahnya sekian banyak, berapa orang yang mendapatkan gelar as-siddiq? Berapa ya sahabat yang mendapatkan gelar as-siddiq? Hanya yang kita ketahui kan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang lainnya kita tidak menemukan hal tersebut, kecuali misalnya Aisyah bintu Siddiqah, ya bintu Siddiqah, Aisyah Siddiqah, dan lain sebagainya. Tapi jemaah sekalian, yang jelas golongan para nabi sudah tertutup. Golongan Siddiq, kalau kita mau masuk di dalamnya mungkin masih bisa, tetapi itu juga peluangnya tidak terbuka lebar ya, atau bukan juga menganggap remeh kita ya. Tetapi jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak mudah masuk ke dalam
golongan orang-orang as-siddiq. Kemudian asyuhada, golongan yang ketiga. Ini juga jemaah sekalian tidak banyak yang masuk ke dalam kategori asyuhada. Ya, dia harus melawan musuh Allah, lalu kemudian terbunuh. Memang niatnya untuk untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikatakan sebagai seorang pemberani dan seterusnya. Kemudian golongan yang keempat adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Ini jemaah sekalian, golongan orang-orang yang soleh insyaallah masih banyak kita temui di dalam keseharian kita. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang soleh. Ala kulli hal jamaah sekalian, ini poin yang kedua. Apa tadi yang kedua? Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka insya Allah kita punya peluang menemani Nabi SAW di akhirat. Maka marilah kita taati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, dan mari kita mentaati Nabi SAW dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya yang ada di dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah sekalian, atau amalan yang ketiga yang dengannya kita mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, yaitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi, mencintai Nabi melebihi siapapun. Kita hendaknya mencintai Nabi kita melebihi istri-istri kita, melebihi anak-anak kita, melebihi orang tua kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergandengan tangan dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi siapapun di dunia ini. Kecuali aku masih lebih mencintai diriku, melebihi dirimu wahai utusan Allah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Wallahi la ya Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, engkau belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka mendengarkan hal tersebut, Umar ibn Khattab mengatakan, kalau begitu wahai utusan Allah, mulai sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekaranglah wahai Umar, baru engkau dikatakan sebagai orang yang beriman secara sempurna. Jadi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi diri-diri kita masing-masing. Kemudian di hadis yang lain, jamaah sekalian, seorang Arab Badui, hadis yang diriwayatkan, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad." Ya, ini wahai utusan Allah, atau tidak mengatakan ya Rasulullah. Dia langsung menyebutkan langsung kepada Nabi kita tercinta, namanya Nabi kita tercinta yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, terjadinya hari kiamat." Ya, jadi yang ditanyakan ini bukan perkara yang ringan. Ya, dia langsung menanyakan kapan tepat terjadinya hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengatakan kiamat terjadi di tahun 1500 Hijriah. Ya, tidak ya. Kita keluar dari hadis ini dulu ya, sedikit ya. Jemaah sekalian, beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 kalau tidak salah, sempat
kiamat di tahun 2020, bertepatan hari Jumat di tanggal 15 Ramadan ya 2020 ya. Sampai-sampai banyak, bahkan ada beberapa asatidzah yang berbicara ya, mengatakan bahwasanya ini akan terjadi kiamat yang bertepatan 15 Ramadan dan lain sebagainya. Iya. Padahal jamaah sekalian, wa ma ya'lamu illahu. Tidak ada yang mengetahui kapan tepat terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis yang lain juga, di hadis Arba'in Nawawiyah ya, hadis kedua. Hadis kedua ya. Yang Umar ibn Affan, hadis kedua atau hadis kedua, Umar ibn Khattab yang meriwayatkan hadis tersebut, ada malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya sama orang yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan tepat terjadinya hari kiamat, karena memang hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, di hadis yang kita sebutkan tadi ini, orang Arab Badui ini datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan terjadinya hari kiamat. Tapi lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jamaah sekalian. Beliau ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak mengatakan di hari sekian, tetapi beliau mengatakan madza a'datta laha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut. Tidak penting kapan tepatnya terjadi hari kiamat, tetapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut. Mau dia datangnya segera maupun di belakangan, yang jelas dunia pasti akan kiamat. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia ini, dunia yang akan meninggalkan kita. Sehingga tidak penting kita menanyakan kapan terjadinya kiamat, tetapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut. Dan ini yang ditanyakan oleh Nabi kepada orang Arab Badui tadi. Madza a'datta laha? Apa yang engkau sudah persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat tersebut. Namun jemaah sekalian, saksi bahasan kita di sini apa jawaban dari orang Arab Badui ini. Beliau mengatakan, tidak ada amalan spesial yang aku persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat, kecuali apa itu? Aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Ini tadi poin yang ketiga, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah mendengarkan hal ini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang engkau cintai di dunia. Maka jemaah sekalian, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, fafarihna bihadzal hadis, atau kama qil Anas bin Malik. Baik. Anas bin Malik mengatakan, kami sangat bergembira mendengarkan hadis ini. Kenapa jemaah sekalian? Anas bin Malik mengatakan, saya tidak mampu menyamai amalannya Umar bin Khattab. Amalannya Umar bin Khattab di atas amalannya Anas bin Malik. Saya tidak mampu menyamai amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Saya tidak mampu menyamai amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya berharap dengan kecintaanku kepada mereka, aku akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Karena Nabi yang menyebutkan, kau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka mari kita cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun itu. Ya, jangan kita mencintai orang-orang yang tidak jelas, ya, orang-orang yang agamanya sudah kita ketahui bukan agama Islam. Ya, jangan kita mengidolakan nomor 10-nya. Baik, kenapa untuk ketawa jemaah sekalian? Baik, jangan kita mengidolakan nomor 7-nya dan lain sebagainya ya. Baik jemaah sekalian semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, cinta itu bukan hanya sekedar klaim belaka, oh saya cinta Nabi, tetapi kemudian amalan kita menyelisihi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian. Siapa di antara kita yang meragukan cintanya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nyatanya Abu Thalib harus berada di neraka
karena dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada juga yang meragukan di antara kita cintanya orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi mereka, tetapi mereka berada di neraka sementara nabi-nabi mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dan klaim cintanya hanya sekedar klaim belaka dan bukan dengan pembuktian. Maka mari kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan banyak jemaah sekalian, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Bagi kita misalnya laki-laki, ya kita bisa memendekkan celana kita di atas mata kaki. Itu juga bagian dari bukti menjalankan atau bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memelihara jenggot kita, ya, dan ini jemaah sekalian bukan sesuatu yang berat, ya. Tidak ada orang yang berjenggot sampai 3 kilo jenggotnya, ya. Kalau ada 3 kilo jenggotnya, ya itu mungkin berat. Tapi tidak ada jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, memelihara jenggot kita sebagai bentuk atau bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mendapatkan peluang tadi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat 24 jam nonstop, kita juga dapat pahala, ya, pahala sunnah. Kita dalam keadaan tidur berjenggot, ya kita dapat pahala sunnah jenggot dalam keadaan tidur. Ya, bagi istri-istri belakang, ya bisa motivasi suaminya yang tidak mau memelihara jenggotnya. Mungkin di antara kita juga ada yang malu mengatakan, Ustaz, kalau kita memelihara jenggot, kadang kita diejek-ejek, oh kamu sudah tua dan lain sebagainya. Terserah mereka mau bilang apa. Yang jelas ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi yang mengatakan, Ustaz, jenggot itu dihubungkan dengan teroris dan lain sebagainya. Ini juga tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, hendaknya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun itu. Baik, jam berapa Isya? Jam berapa Isya? Dilanjut ya kalau sudah Isya? Atau kita selesaikan saja Isyanya diundur ya? Baik, ya tidak masalah diundur salat Isya jika ada hal yang apalagi seperti menuntut ilmu. Baik, jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah berapa poin? 3. Apa yang pertama tadi? Berdoa. Yang kedua? Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ketiga, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat jamaah sekalian, memperbanyak sujud di salat-salat sunnah kita. Hadisnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya pernah bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku menyiapkan air wudunya Nabi, beliau mengatakan kepadaku, is'al, minta kepadaku. Jadi Nabi berkata kepada Rabi'ah ibn Ka'ab, minta kepadaku apa yang sudah minta kepadaku apa yang kau ingin lakukan untukku. Dia menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rabi'ah ibn Ka'ab, jamaah sekalian, beliau mengatakan, uridu murafaqatuka fil jannah. Wahai utusan Allah, aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi dia disuruh meminta sesuatu, permintaannya ingin menemani Nabi di akhirat. Ya, wahai utusan Allah, uridu murafaqatuka fil jannah. Aku menginginkan menemanimu di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa ghairu dzalik, adakah permintaan yang lain selain itu wahai Rabi'ah ibn Ka'ab? Kata Rabi'ah ibn Ka'ab, bal huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku minta wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian permintaanmu, fa'idni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, bantu diriku atas dirimu untuk memenuhi permintaanmu itu, bantu diriku atas dirimu dengan cara apa? Perbanyak sujud. Dan yang dimaksudkan di sujud di sini jamaah sekalian, bukan sujud di solat 5 waktu, tetapi yang dimaksudkan adalah sujud di solat-solat sunnah kita. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita jangan meninggalkan solat-solat sunnah yang ada di depan kita.
Kita masuk ke masjid, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jangan kita duduk kecuali setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan jemaah sekalian, sholat sunnah dalam keseharian kita sangatlah banyak. Mulai dari bangun tidur kita misalnya di sepertiga malam, di sana ada sholat lail. Ya, sholat lail bisa 8 rakaat, lalu kemudian ditambah witir. Kemudian istirahat sebentar, masuk waktu sholat subuh. Kalau kita datang ke masjid sholat subuh, ada sholat tahiyatul masjid. Sudah azan, ada sholat qobliyah subuh 2 rakaat lagi. Dan jemaah sekalian, ini semuanya adalah sholat-sholat sunnah. Selesai sholat subuh, duduk sebentar di masjid sampai berdirinya matahari setinggi ujung tombak. Di sana ada sholat syuruk yang keutamanya seperti pahala atau mendapatkan pahala haji dan umroh, taman haji wa umrotuhu, mendapatkan pahala haji umroh secara sempurna. Istirahat sebentar, ada waktu duha. Duha bisa 2 rakaat sampai kemudian 2 rakaat sampai kemudian 8 rakaat dan seterusnya. Baik, istirahat sebentar, masuk waktu zuhur, ada qobliyah zuhur, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Setelah sholat zuhur, ada 4 rakaat setelah sholat zuhur, bisa juga 2 rakaat. Istirahat sebentar, masuk waktu asar, antara azan dan iqamah ada lagi sholat, ada lagi qobliyah atau sholat sebelum asar, dan seterusnya. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan di dalamnya sebagai bentuk amalan yang dengannya kita mendapatkan peluang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Baik, ini yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian adalah memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama makhluk. Dan jemaah sekalian, di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan oleh para ulama dengan kita datang ke masjid sebelum masuk waktu sholat. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala kalau tidak salah, beliau pernah menemui seorang wanita yang sudah tua, sudah sangat kira-kira sekitar 15 menit sebelum azan sholat 5 waktu. Wanita ini sudah selesai berwudu, sudah siap menuju ke masjid. Lalu Ibnu Jauzi bertanya kepada wanita ini, mau kemana wahai ibu, dan lain sebagainya. Kata wanita ini, saya ingin memenuhi panggilan Allah sebelum ia memanggilku. Saya ingin datang kepada Allah sebelum ia memanggilku. Artinya dia datang ke masjid sebelum masuk waktu sholat. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan pada dirinya, saya menemukan diriku termasuk orang yang sangat buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jemaah sekalian, coba kita perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk datang ke masjid bagi kita laki-laki sebelum masuk waktu sholat. Dan jemaah sekalian, itu juga diantara amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktunya. Ya, salat di awal waktunya dalam keadaan normal. Ya, kita tidak berbicara tentang salat Isya yang diundur ya. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian, maka mari kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah, kemudian akhlak kita juga kepada sesama manusia. Karena yang ingin kita temani di akhirat adalah orang yang akhlaknya terpuji, yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang akhlaknya azim. Di riwayat yang lain Aisyah ditanyakan kepadanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah hanya mengatakan kana khuluquhu khuluqul Quran, seperti Al-Quran, menunjukkan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saksi bahasan kita di hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, siapa itu? Ahasinukum akhlaqa, orang yang akhlaknya paling baik. Maka mari kita perbaiki akhlak kita supaya kita bisa mendapatkan peluang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat.
Kemudian yang keenam jamaah sekalian, agar kita mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aulan nas yaumal qiyamah." Manusia yang paling mulia di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, di riwayat yang lain disebutkan juga bahasanya, "Aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum solatan." Atau kama qala Rasul, orang yang paling dekat majelisnya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan kita datang ke mesin ATM, tidak. Kita jamaah sekalian berdiri dari tempat duduk kita menuju sendal kita, tempat sendal kita di luar masjid, kita bisa bersalawat kepada Nabi minimal 3 kali. Kita mengucapkan dalam langkah kita, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kan sudah satu salawat. Lalu apa yang menghalangi kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Antum misalnya kalau pulang dari tempat kerja di atas motor, kalau terjebak macet, daripada antum melihat kiri kanan helm kuning, helm biru, kemudian motor ini, motor itu, kenapa antum tidak gunakan di atas motor antum? Antum bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yang dengannya kita mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Tapi ini yang keenam. Yang ketujuh jamaah sekalian, tapi masih ada 2 poin ya. Ana gunakan kecepatan yang di atas rata-rata supaya bisa kita menyelesaikannya. Tapi yang ketujuh jamaah sekalian, mendidik anak-anak kita, terutama anak perempuan. Ini juga ada peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dengan mendidik anak perempuan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ala jariyatain," siapa yang mendidik 2 anak perempuannya hatta tudrika, sampai dinikahkan atau sampai balik, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhaltu ma'ahumal jannah kahatain, saya akan masuk ke dalam surga. Ini disebutkan disebutkan isyarat 2 jari jemari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah menunjukkan betapa dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat bersama dengan orang yang mendidik 2 anak perempuannya. Di riwayat yang lain disebutkan 3 anak perempuan. Karena memang jemaah sekalian, perempuan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Betapa banyak kerusakan rumah tangga disebabkan karena perempuan. Maka kalau kita berhasil mendidik anak perempuan kita, maka kita punya peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ini poin ke-7. Poin ke-8 jemaah sekalian, dan ini sebagai yang terakhir, adalah menyantuni anak yatim. Ini juga mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Ya, ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Seperti 2 jari jemari ini menunjukkan betapa dekatnya antara Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Baik, ini beberapa amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan peluang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.